Reformasi kepolisian kembali menjadi sorotan usai berbagai desakan masyarakat pada institusi ini. Rencana itu datang dari dua arah, versi Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Langkah reformasi polisi ini diambil usai kepercayaan masyarakat terhadap Polri menurun akibat sejumlah tindakan represif aparat keamanan dalam rangkaian demo Agustus lalu. Prabowo disebut akan membentuk Komite Reformasi Polri. Sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah membentuk tim transformasi reformasi. Keduanya sama-sama bicara soal reformasi di tubuh Polri. Tapi apa yang membedakan? Apakah upaya itu menjadi sebuah sinergi atau justru berpotensi tumpang tindih kepentingan? Desakan reformasi kepolisian tidak muncul tiba-tiba. Selama beberapa tahun terakhir, berbagai kasus kekerasan aparat, penyalahgunaan kewenangan, hingga rendahnya kualitas pelayanan publik membuat kepercayaan masyarakat pada Polri kian tergerus. Puncaknya terjadi dalam rangkaian aksi demo di sejumlah wilayah Indonesia pada Agustus 2025 lalu. Salah satu peristiwa yang menjadi titik balik adalah kematian tragis Afan Kurniawan, seorang driver ojol yang dilindas Rantis Brimob. Peristiwa ini salah satu yang mengobarkan kemarahan publik terhadap Polri. Tagar "Satu Hari Satu Oknum" yang sempat menggema di media sosial pun menjadi salah satu penanda kepercayaan masyarakat berada di titik terendah. Dorongan reformasi polisi pun disuarakan banyak pihak, salah satunya oleh Gerakan Nurani Bangsa atau GNB. Masyarakat sipil, tokoh agama, hingga akademisi yang tergabung dengan GNB mendesak pemerintah untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap Polri. Mulai dari pola pikir, tata kelola, hingga struktur kelembagaan Polri. Tekanan publik yang semakin kuat inilah yang akhirnya mendorong lahirnya dua agenda reformasi. Komisi Reformasi Polri yang disiapkan Presiden Prabowo dan tim transformasi reformasi yang dibentuk langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jadi, apa itu Komisi Reformasi Polri dan tim transformasi reformasi? Pertama-tama, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu Komisi Reformasi Polri bentukan Prabowo dan tim transformasi reformasi buatan Listio Sigit. Tim transformasi reformasi Polri bentukan Listio Sigit Prabowo dibuat berdasarkan surat perintah yang ditekan pada 17 September 2025. Melalui surat itu, Listio Sigit memerintahkan 52 anggota perwira menengah dan perwira tinggi Polri untuk berkoordinasi dan bekerja mewujudkan reformasi Polri. Tim itu diketuai oleh Kepala Lembaga Diklat Polri, Komjen Krisnanda Dwi Laksana. Sementara Kapolri berperan sebagai pelindung dan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo sebagai penasihat. Sementara Komisi Reformasi Polri yang dirancang pemerintahan Prabowo sendiri merupakan usulan dari Gerakan Nurani Bangsa atau GNB. Organisasi ini telah menemui Prabowo untuk menyampaikan usulannya pada Kamis 11 September 2025. Putri sulung Presiden keempat Indonesia, Gus Dur, Alicia Wahid sebagai salah satu tokoh GNB, menyebut tim itu kemungkinan akan diisi oleh mantan Kapolri, mantan Kompolnas, tokoh Komnas HAM, dan perwakilan masyarakat sipil. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut, Komite Reformasi Polri kemungkinan akan digodok lebih matang usai Prabowo kembali ke Indonesia dari Amerika Serikat. Jadi, apa bedanya dua tim pengawas Polri itu? Merangkum berbagai sumber, ada perbedaan mendasar antara Komisi Reformasi Polri bentukan Prabowo dan tim transformasi reformasi buatan Kapolri. Perbedaan utama ada di karakteristik susunan dan fungsi mereka. Di dalam Komisi Reformasi Polri buatan Prabowo, tim ini bersifat independen karena dibentuk oleh tokoh masyarakat, ahli, akademisi, dan elemen sipil lainnya. Sehingga pengawasannya cenderung dari eksternal terhadap internal Polri. Kedua, pengawasan terhadap Polri akan dilakukan secara publik dan transparan. Ketiga, komisi ini bertugas memberikan evaluasi strategis dan rekomendasi kebijakan untuk menjadi pedoman reformasi Polri secara menyeluruh. Keempat, mekanisme pengawasan dan pelaporan komisi ini langsung ke Presiden. Sementara untuk tim transformasi reformasi buatan Kapolri, pengawasan dilakukan dari internal ke internal karena tim disusun oleh anggota Polri aktif sendiri. Kedua, pengawasan dilakukan langsung oleh Kapolri yang dibantu oleh berbagai divisi pengawas internal Polri.
Ketiga, tim bertugas melapor langsung ke Kapolri dan menindaklanjuti rekomendasi dari Komisi Presiden. Singkatnya, mekanisme pengawasan Komisi Reformasi Polri itu lebih bersifat independen, eksternal, dan berbasis masyarakat. Sementara tim transformasi reformasi memiliki mekanisme internal Polri antara Divisi Internal Polri dan Kapolri. Meski berbeda secara susunan anggota, Istana menegaskan kedua tim itu akan saling bersinergi karena keduanya memiliki semangat yang sama. Adapun sejumlah nama tokoh dilaporkan akan masuk dalam tim Komite Reformasi Polri buatan Prabowo, dari Mahfud MD hingga ex-Kapolri. Meski begitu, Prasetyo meminta agar publik menunggu. Nama-nama itu nantinya akan diumumkan Prabowo sekembali ia dari New York, Amerika Serikat untuk menghadiri sidang Majelis Umum PBB. Dua konsep reformasi Polri. Namun, apakah ini akan saling bersinergi atau malah tumpang tindih? Komisioner Komisi Polisi Nasional, Gufron Mabruri menyebut keberadaan dua tim serupa itu tidak seharusnya dipandang sebagai pertentangan. Menurutnya, kedua tim itu justru bisa saling melengkapi. PR-nya tinggal bagaimana kedua tim itu membangun koordinasi agar keduanya bisa saling bersinergi. Meski demikian, pembentukan kedua tim itu tak luput dari kritikan. Pengamat Kepolisian Institute for Security and Strategic Studies atau ISISS, Bambang Rukminto menilai, keberadaan dua tim reformasi itu justru menimbulkan kerancuan. Menurutnya, satu tim saja sudah cukup, yakni tim reformasi Polri bentukan Prabowo. Sebab, mandat Presiden sudah lebih dari cukup untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepolisian. Bambang juga menyoroti perbedaan mandat di antara kedua tim itu yang ia nilai berpotensi menimbulkan perbedaan arah kerja. Keberadaan dua tim reformasi kepolisian, yakni Komisi Reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo dan tim transformasi reformasi bentukan Kapolri, menjadi ujian serius kesungguhan pemerintah dan Polri dalam membenahi institusi ini. Publik berharap langkah ini bukan sekadar simbol, melainkan kerja nyata yang terkoordinasi dan transparan. Sinergi, bukan tumpang tindih, akan menjadi kunci keberhasilan reformasi Polri. Pada akhirnya, hanya bukti perubahanlah yang bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Bisakah Polri mengembalikan kepercayaan masyarakat? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.